dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga namanya bahkan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya dada Nabi disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Alladzi anqadha dhahrak, dan yang telah mengangkat daripada punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kemudian kami angkat namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah, hampir seluruh organ tubuh Nabi ini dimuliakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ini Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tamuddanna 'ainak, wahai Muhammad, jangan engkau buang mata pandanganmu wahai Muhammad. Matanya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa yang tidak kenal? Yang kenal Nabi Muhammad, seluruh alam semesta, penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya kenal dengan sosok yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, hadirin bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bangga. Kita harus bangga menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu annakumullah, Abu Lahab itu memiliki budak namanya Suwaibah. Abu Lahab memiliki budak namanya Suwaibah. Annakumullah, di hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking gembiranya, saking senangnya Suwaibah dapat kabar, dapat berita bahwa telah lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tergopoh-gopoh lari menemui majikannya Abu Lahab. Lalu ia katakan, "Wahai tuanku, tahukah Anda hari apa ini? Tahukah Anda hari apa ini?" Maka tuannya katakan, "Saya tidak tahu hari apa ini." Maka Alhamdulillah, Suwaibah mengatakan, "Wahai tuanku, hari ini telah dilahirkan sosok yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Alhamdulillah, saking senangnya daripada Abu Lahab, seketika itu juga dimerdekakannya Suwaibah. Seketika itu juga Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Ini begitu senangnya daripada Abu Lahab, sehingga para ulama kita menyebutkan dan mengatakan rahimahumullah, maka di hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Senin itu diringankan azabnya Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa rahimahumullah? Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang enggak dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling mudah dan paling gampang, enggak perlu bersuci. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita mau sholat, kita mau baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, itu butuh taharah, butuh kita harus bersuci, dan butuh kita berniat. Kita sholat, kalau tidak bersuci, sholat tidak sah. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci, maka dia telah berdosa. Maka ia harus ambil air wudhu, kemudian ia pegang itu mushaf, baru benar syariatnya, baru benar memegang Al-Qurannya. Tapi hanmakumullah, ada satu ibadah yang kita nggak perlu wudhu, ya, nggak perlu niat, nggak perlu bersuci, yaitu melantunkan daripada salawat. Maka begitu pentingnya ini salawat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat. Allah merintahkan kita sholat, tapi Allah enggak sholat. Allah merintahkan kita zakat, Allah enggak zakat. Tapi Allah merintahkan kita sholawat, Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian, bersolawatlah kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat satu kali, sallallahu alaihi asyra. Orang yang satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas salawatnya dengan 10 kali lipat kebaikan. Orang yang bersolawat, kalau dalam bahasa solawat artinya doa, maka solawat termasuk doa. Orang yang solawat akan mendapatkan daripada doanya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantunkan solawat sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada, ya, khususnya di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang suci. Tapi jangan bersolawat di tempat maksiat. Kata Pak Ustaz tadi, salawatnya di mana-mana. Saya belum selesai ngomongnya. Ya, salawat di tempat-tempat yang baik. Kalau tempat yang maksiat sambil pacaran, salawat dapat pahala, itu dapat dosa. Ya, boleh nggak salawat sambil pacaran? Mana yang muda-muda ini? Boleh nggak salawat sambil pacaran? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, ya, nggak boleh berdosa. Maka salawat hanmakumullah di tempat yang baik, yaitu namanya zalim. Apa itu zalim? Wada'u syai' fi ghairi mahallihi. Itu namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang agung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya makhtuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu sudah dikhitan. Bapak kalau lahir sudah dikhitan. Ada yang lahir sudah dikhitan? Ada yang lahir? Tidak ada. Tapi Nabi SAW begitu mulianya, begitu agungnya Rasulullah SAW lahir sudah dikhitan. Maka Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, di hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu orang-orang Majusi itu mereka nyembah api. 1000 tahun lamanya api itu ia nyalakan sehingga nggak pernah padam. Tapi begitu lahir sosok yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seketika itu juga api yang lamanya 1000 tahun dinyalakan padam seketika. Karena lahirnya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tampan di muka bumi ini. Orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Sehingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, pernah satu ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian warna merah, berdiri pada bulan purnama, berdiri pada malam bulan purnama tanggal 15. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam, aku telah dapatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada rembulan. Lebih indah daripada rembulan. Makanya sahabat Nabi itu enggak mampu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya apa, hadiratullah? Kesempurnaan itu bentuknya bulat. Kesempurnaan itu bentuknya bulat. Kemudian bulat itu dibagi dua. Maka separuh bulat itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian separuh kedua dibagi dua lagi. Separuh yang bagi dua diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian separuhnya lagi dibagi kepada kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menimbulkan fitnah. Orang yang memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbul rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam telah membawa fitnah, sehingga terjadi di zamannya Perdana Menteri, ya, perempuan Zulaikha. Hadmakumullah, Zulaikha telah kepincut dengan kegantengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka hadmakumullah, sehingga timbullah fitnah di kala itu. Pada akhirnya hadmakumullah, Perdana Menteri Zulaikha ini, anak Perdana Menteri Zulaikha ini sampai dicemooh oleh bawahan-bawahannya yang mengatakan, bagaimana bisa anak Perdana Menteri kepincut dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, atau bahasanya Yusuf alaihissalam yang tidak ada sama sekali jabatan dan kedudukannya. Ini nggak bisa. Hadmakumullah. Maka pada akhirnya bagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka Zulaikha mengatakan, kalau kalian tidak kepincut, mari kita buktikan. Kalau kalian tidak tertarik dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, mari kita buktikan. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, Allah SWT ceritakan, falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihim. Maka hadmakumullah, Zulaikha ingin membuktikan. Maka dipanggil semua bawahan-bawahannya, ayo kita perlihat, ayo kita buktikan kalau kalian tidak akan kepincut dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka hadmakumullah, setiap orang waktu itu diberikan daripada pisau beserta buah-buahan. Diberikan pisau beserta buah-buahan. Maka hadmakumullah, di satu ruangan lewatlah, dipanggillah dan lewatlah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka tanpa disadari hadmakumullah, wanita di kala itu mereka telah memotong tangan-tangannya karena tercengang melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Falamma ra'aynahu qatta'na aydiyahunna, maka tatkala mereka melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka mereka tanpa disadari telah memotong jari-jari mereka. Maka mereka katakan apa? Qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Qulna hasya lillah, subhanallah, maha suci Allah.
ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, melainkan malaikat-malaikat yang mulia. Maka ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam telah membawa fitnah, tapi beda dengan ketampanan daripada Nabiullah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan bin Thabit telah memuji yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu minka ma lam tara qattu 'ain, wa ajmalu minka ma lam tara qattu 'ain. Mata tidak pernah bisa memandang indahnya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annama khuliqta tasha'u. Engkau wahai Muhammad telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cacatnya sama sekali, sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annama khuliqta tasha'u. Seolah-olah penciptaanmu itu wahai Muhammad, kamu sendiri yang menginginkannya, kamu sendiri yang mengaturnya. Hidungnya di mana, bentuknya seperti apa, telinganya seperti apa, seolah-olah engkau yang telah menginginkannya sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hadimakumullah potret sosok yang mulia yang kita bangga-banggakan, yang kita rayakan pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, kita datang ke dalam acara maulid ini bukan hanya sekedar datang, duduk diberi bingkisan. Alhamdulillah. Tapi lebih daripada itu, alhamdulillah, maka mari kita bagaimana menanamkan rasa cinta kita kepada sosok yang kita idam-idamkan, yang kita bangga-banggakan, yang kita rayakan tiap tahunnya. Makanya maulid bila perlu Bapak Ibu, ya jangan hanya di bulan Rabiul Awal. Kalau kita sanggup tiap hari kita buat maulid. Sanggup? 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 Alhamdulillah. Kalau cuma ngundang sanggup Pak ya, tapi kalau beri bingkisannya nggak sanggup ya. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita ini adalah satu anugerah yang besar. Ini adalah satu anugerah yang besar, karunia yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'annya, manallahu 'alal mu'minin, kami karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Karunia hadirnya Nabi di tengah-tengah bangsa Arab di kala itu adalah pemberian daripada Allah, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, karunia itu jangan kita pahami hanya sebatas uang yang kita miliki, atau rumah yang alhamdulillah kita sudah miliki, atau kendaraan yang sudah kita miliki, atau pangkat yang sudah Allah titipkan, jabatan yang sudah Allah titipkan. Bukan hanya sebatas itu karunia dan nikmat, tapi lebih daripada itu adalah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah karunia yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya dibandingkan dengan karunia-karunia yang lainnya. Bagaimana tidak hadirin, dulu sebelum hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab itu mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hari-hari menyembah berhala, hari-hari berbuat kesyirikan, hari-hari berbuat kemaksiatan. Maka diutusnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah hadirin telah memancarkan cahaya. Dulu
Madinatul Munawwarah itu namanya Yathrib. Sebelum datangnya Nabi SAW, itu kota Makkah, Madinah, hatmakumullah, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesyirikan. Datangnya Nabi SAW telah merubah daripada kota Mekah yang penuh dengan kemaksiatan, Yathrib yang berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Dikala itu dengan hadirnya sosok yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bayangkan hadmakumullah, kalau tidak dihadirkan Nabi, kalau tidak diutusnya Nabi di tengah-tengah kaum Arab di kala itu, mungkin kita juga tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga sudah nyembah patung, nyembah berhala seperti orang-orang Arab di kala itu. Mungkin kita juga sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadmakumullah, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, telah dihadirkan sosok yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.